Biar kita kalau jabatannya 2018 itu masih kru karena suruh-suruh kita angkek-angkek kabel, angkek-angkek dus pokoknya disuruh angkek pokoknya malum lah baru bekerja kan. Baru Ya, cari pengalaman cari ya bang ya. pengalaman tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sanak-sanak kabar. Pada hari kini kita nio berbincang-bincang santai dengan Ketua Kabah Simaraso dengan Bang Hendra Priyadi. Ya bang, Oke, siap Bang lagi. kabar bang lagi sehat? Kalau mereka kini ya, Bre. Lagi ya bang ya. Lagi lah, alhamdulillah lah. Sebelum kita mulai bincang-bincang santai gitu pada kini bang selebih rancaknya abang perkenalkan diri kepada sanak-sanak kabar kita, mana tahu ada yang tidak kenal, ada yang tidak tahu itu bang bahwasanya ikulah orang di balik layar kabar Simaraso boy ya. Langsung saya bang. Tadi orang lihat layar ya Pak Bari. Nah, kalau perkenalan diri mungkin perkenalkan nama Hendra Priadi, besok panggil Hendra, ada juga manggil Pak Kaba. Nah, kalau tinggal tuh di Sungenge, dalam pantai Sungenge, suku Pisang, kaum Datuk Bendera DC. Itu seperti itu. Usia kini lah para aku bang. Kalau jangan tanya mulai usia teh. Lah 29 tahun. Alah 29, Ya. apakah sudah berumah tangga itu bang? Sudah rayu insyaallah. Insya Allah ya bang ya, kalau yang berminat bisa datang ke rumah sekali ya bang ya. Bentuknya bang ya, kami celik-celik bangku lagi kayaknya orang sekolah lah namanya di Negariwa ya bang ya. Kalau boleh tahu di mana bang dulu pernah sekolah itu? Kalau dari TK ya, dari TK dulu di TK Rohana Kudus, SD SD dulu namanya SD Sampai. Sampai ya. Ya, kalau kini SD Tigo Senge. Tiga ya bang ya. Kalau SMP itu di SMP 3 Perantaro di Menciong, ya Menciong. Nah, habis itu kalau SMA-nya udah jauh ada SMA Astuwase. Tanah Ya, yang mak Astuwase ibu. kuliahnya dulu di Politani Payakumbuh. Jurusannya itu dulu peternakan. Peternakan ya Ya. bang ya. Kan abang ko lagi sekolah lah namanya bang ya. Ya. Kalau boleh tahu keraja orang kaya gitu bang. Kalau Karajo Ranggai biasanya kalau di kampungnya untuk Kang lama itu ibu rumah tangga. Buat rumah tangga sesuai ya Ya, bang ya. tapi alhamdulillah kita bisa aja tamat kuliah walaupun orang tua kita punya dekatan cukup-cukup untuk makan sih. Mungkin Tuhan telah menunjukkan jalan gitu bang ya. Ya. Kegiatan abang selama kuliah AC gitu bang. Kegiatan sama kuliah biasa ya namanya anak kuliah pagi pulang sore. Nah, kalau selama kuliah kan kuliah di Politeknik Pekumbu atau kuliah itu mandiri berarti. Kegiatannya dulu kalau kegiatan mahasiswa tuh banyak benar tuh. Dulu sempat ikut Dewan Legislatif Mahasiswa, Dewannya Mahasiswa dulu. Dewan 2000 DPR mahasiswa ya ya, bang. DPR mahasiswa. Nah, jadi pas tahun 2000 kan kita masuk kuliah tahun 2012 deh. Pas di 2012 2013 tuh kita gabung di Dewan Legislatif Mahasiswa tuh sebagai koordinator Komisi B bagian perundang-undangan perwakilan dari program studi peternakan jurusan budidaya tanaman pangan. Terus itu 2013 2004 balik maju balik tapi dia perlu balik sebagai dewan mahasiswa. Jabatan kali itu sekretaris Dewan Mahasiswa. Sekretarisnya ya bang. Nah, habis itu kegiatan-kegiatan organisasi itu kita aktif di Poltapala tuh mahasiswa pecinta alam, kaki gunung, kayak kegiatan-kegiatan tentang alam. Tentang alam ya bang. Itu kita aktif juga di kegiatan himpunan mahasiswa jurusan itu Forsimakdar, Forum Silaturahmi Mahasiswa Peternakan, aktif pula di himpunan mahasiswa daerah. Dulu kita bentuk namanya itu Permata, Persatuan Mahasiswa Agam dan Bukit Tinggi. Berarti di tempat bang kuliah tuh adalah organisasi antar daerahnya ya bang ya. Ada, kebetulan kita jadi pembinanya dulu. Pembina organisasi tersebut Ya, ya bang ya. ya. Itu cek lah bang.
kan abang tadi mengecekan keluarga pun cuti-cuti udah makan sih ya bang ya. Ya, Apakah abang kuliah tuh dapat beasiswa atau apa gitu bang? alhamdulillahnya dulu sejak masuk sampai tamat, alhamdulillah li dapat beasiswa. Tapi di semester satu dulu udah dapat beasiswa Farid. Nah, jadi dulu pas semester satu tuh kita udah nilai D. Ya. Nilai D tuh bukannya kita ndak pandai, tapi ndak pergi ujian. Nah, jadi celiak jadwal itu ujian tuh siang. Di jadwal celiak di papan ujian kan ujiannya siang. Rupanya tak salah cari entah apa emang di majian jadwalnya rupanya ujiannya pagi. Orang siap ujian teleponnya dek kawan kan. Indra orang ujian pagi kok. Baru tiba HP dia aktif kan sibuk di rumah tuh. Jadi ndak aktif. Rupanya ndak boleh ujian lah. Jadi ketemu pimpinan tutup direktur tutup ndak bisa kalau awak satu aja yang lain makanya semester satu kita dapat D tapi tetap IPK tetap 3 Berit. Walaupun nilai D tapi IPK tetap Berarti 3. miskomunikasi di Iya. bawah. Nah, jadi pas kuliah dulu alhamdulillah dapat beasiswa tuh. Ada 2 beasiswa dulu. Ada beasiswa BBM di Pelitani itu nah. BBM tuh beasiswa tidak mampu, ada beasiswa prestasi. Nah, di tahun yang kedua kuliah tuh dapat beasiswa BBM tidak mampu. Di tahun yang ketiga itu kita dapat beasiswa prestasi. Prestasi. Ya, beasiswa prestasi. Beasiswa prestasiku cara mendapatkannya apa gitu bang? Mungkin di bagian akademik ya di aktif di kampus tadi Farid. Kita aktif di kegiatan ormawa, kegiatan mahasiswa dan sebagainya itu kita aktif. Orang pagi orang kuliah jam 7 pulang jam 2. Kalau kita dulu pagi jam 5 pagi, nah, jam 5 tuh ke kandang lu motong ayam, jual ayam sampai jam 7 tuh benar tuh Farid. Jadi kita tuh dulu kita cari PT tuh kuliah kita ndak minta kerang kayak udah rasanya beliau kata ndak do minta peti kapal istilahnya beliau sekali waktu ndak ada benar peti. Jadi pagi kita ke kandang jam 5 potong ayam jam 5 sampai jam setengah 6 jam 6 habis itu kita langsung jual ke rumah-rumah. Patenteng ayam tuh bayangkan orang menjual gerendong. Patenteng Plastik lah asoy. iya masa plastik AC kan. Nah jadi jual sampai jam 7. Nah 7 pagi itu 10 potong jam 7.05 balik bisa kuliah deh. Biko siang kalau ada jadwal kosong kita jual ayam dulu dia. Sore Biko pulang biasanya pulang jam 5 kuliah kan. Jam 5 sampai jam setengah 7 tuh kita kegiatan ormawa. Nah biasa kuliah di Poli itu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita ada kegiatan, udah rapi lah, acara pelatihan dan sebagainya. Nah mungkin dari situ kita di DG kesempatan di kampus untuk dapat beasiswa. Nah di tahun dah cerita kan di tahun kedua itu Santai. ya di tahun kedua itu kita dapat bantuan mahasiswa wirausaha namanya kita DG dana 8 juta untuk pengembangan usaha. Itulah kita dulu untuk idik lah namanya di Politeknik idik di kuliah ya jadi tidak membebankan orang tua. Berarti kok juga untuk salah satu motivasi ya bang ya untuk sanak-sanak kabar itu yang new kuliah atau yang sedang kuliah lah sedang berbalut dalam organisasi biar nak membebani orang tua kita juga harus berusaha aja surang ya bang ya. Sekalian kuliah ya bang ya. Dulu pas kuliah pun nggak ngekos tuh dulu 3 bulan kalau nggak salah ngekosnya. Dulu tinggal sama mama habis itu karena kegiatan banyak kan karena pulang jam 6 jam 7 nggak ada tuh pulang kan jadi kita milih tinggal di kantor partai gitu jadi di kantor partai selama setahun jadi makan kita di tangguh malah juga kadang ada pak tuh nah, jadi aman lah kita. Berarti awak harus cerdik lah Ya, harus pandai-pandai lah harus istilahnya. pandai-pandai Ya. cari tempat tinggal kalau enggak tinggal di musola di ma itu yang bisa awak sekalian membantu-bantu tetapi makan lagi ya sampai tinggal lagi ya saya jadi pun lanjut gitu pun lagi ya. Itu bang berarti apa kabar si masuk ke di bidang sosial lah tibonya bang. Apakah kabar si masuk konyo memberi bantuan di dalam nagari saja apakah adonyo berpartisipasi untuk di luar nagari Semarasuk itu bang? Kalau kini
Oh, kita lah keluar sebenarnya mau di Medan pun kita masih pakai baju kebanggaan kan. Kebanggaan ya. Ya, jadi logo agamku sebenarnya sangat membantu ketika kita keluar. Habis itu kalau untuk go nasional, alhamdulillah lumayan lah pada lah nemu kabar kan. Untuk di Kabupaten Agam kita lah bantu di demo kecamatan tuh baik yang di Tanjung Raya, Keletang Kamang, Kamang Magi, Ampe Angke, Candong sama Baso itu lah kita bantu untuk penyerahan NIB. Sampai kini baru itu yang bisa kita lakukan. Di penyerahan NIB ya bang ya. Ya, Aku cek lah bang. Ada lo isu-isu setiap bang ya. ya. Apakah Kau kamu kalau isu, nggak isu kan nggak ngeri gitu agak soalnya baik dia terangan pada ya. isu ya bang ya. Ya. Apakah kamu masuk ke digaji dari nagari atau BA itu bang? Mananya isu-isu kok agak itu pula dengannya sekitar. Selama kabar masuk Taga sampai kini kita ndak ada namanya mau gaji tapi nagari itu. Jadi kegiatan sosial lah namanya. Berarti nak dua ya bang ya. Itu boleh dicek saja. Itu cek lah bang. Selama kabasi masuk ke berdiri bang ya, aset-aset kabasi masuk aset yang lah tercapai gitu bang. Kalau aset kita tak tahun 2022 petang akhir tahun kita dapat bantuan sebanyak 20 juta itu dari Kementerian Tenaga Kerja itu maksudnya itu kelompok tenaga kerja mandiri. Nah, kita dapat bantuan 20 juta, kita bagi untuk aset-aset. Nah, aset itu kita beli laptop, beli kamera, beli baju perlengkapan tari, beli suntiang, dan aksesoris lainnya. Itu aset yang lah ada di kabak ini. Dan juga kita lah punya sekretariat pribadi. Cerita tentang sekretariat kabar aku bang. Dari mana datangnya atau dari mana bisanya dibangun sekretariat itinyu dari mana itu bang? Untuk sekretariat kita ikonnya sekretariat Kaba masih sederhana, tapi alhamdulillah Allah berfungsi. Istilahnya kita lah punya sekretariat surang. Itu dananya kita dari kegiatan program Kominfo tahun 2022 petang. Nah, jadi ada dana yang bisa kita beri untuk sekretariat. Dan alhamdulillah lah tegak meskipun alun maksimal. Tadi kan bang ada mengecek aset-aset kaba ada contoh jutari kan bang ya. Ya. Apakah kaba aku lah punya tim tari, tim sanggar tari surang atau tim tari dari mana gitu bang? Sebenarnya kita kaba pengen buat kelompok tari surang, jadi kita lebih bisa menghandle kelompok tari ko biar bisa pulaunya ndak berkembang di tempat, ndak jalan di tempat. Semoga kan kita lihat grup tari kita masih banyak yang jalan di tempat, dan yang kini ko kita masih kerja sama sama sanggar-sanggar yang ada di Nagari Semarso. Nah, untuk sanggar di Sengenge kan karena kita sekretnya di Sengenge, jadi banyak kegiatannya di Sanggar di Rambun Dunia Production Sengenge. Nah, jadi Sanggar Rambun Dunia Production Sengenge punya tim, tapi nya nggak punya atribut, nggak punya baju tari dan sebagainya. Nah, kita support di Kabah untuk kelengkapan tarinya. Nah, orang tua boleh minjam, boleh memakai, nggak disewa. Jadi dilapis semua tim-tim tuh. Yang pentingnya bisa tampil, bisa dimanfaatkannya alat-alat tari dari Kabah Semarso. Berarti aset tariku bisa dipinjamkan gitu ya bang ya. Bisa. Jadi bagi desana kami, desana grup-grup sanggar yang ada di Semarso yang kekurangan baju, kekurangan setiap Kabah Studio Kabah Semarso. Itu apa bang? Itu kru atau anggota kaba kira-kira lah berapa orang yang jadi anggota itu? Kini untuk kru itu tersebar di Empek Jorong, nggak terfokus di Sengenge, itu di Jorong Kampeh, Tetutu,
Semarasuk dan Semenge itu totalnya sampai kini tuh yang latih registrasi yang punya nomor register tuh sebanyak 40 orang. Nah itu masih banyak yang nio ikut gabung tapi alun terakomodir, alun direkap. Kalau ada bang, sanak kabar itu yang ingin masuk ke organisasi kabarku, apakah ada persyaratan masuk atau BA gitu bang? Kalau untuk syarat masuk sebenarnya tidak ada loh. Cuman kita di Kabako kan kegiatan sosial. Jadi yang pertama itu kalau emang tujuannya sosial dan ingin memang menagari melalui Kabas Marasuk, kita welcome saja, kita terima saja. Baiknya SMP, SMA, ala kuliah tidak bakar radio ataupun yang ala berkecimpung di organisasi lain bisa untuk gabung di Kabas Marasuk. Berarti untuk gabung di kebas masuk kok nak butuh ijazah ya bang ya? Nah, betul yang penting ada niatnya hati untuk mau menagari lah itu saja Oh, tuh. bersosialisasi ya bang ya. Ya. Harapan abang untuk negari kita dan untuk kebas merasuk ke depannya gitu. Kalau harapannya kalau untuk nagari itu untuk kabarnya dulu. Semarang untuk negari lah dulu bang. Kita harapannya untuk nagari Simarasuk karena kan kita kabar banyak berkegiatan di Pemuda, semua masyarakat, semua ibu-ibu, PKK dan sebagainya. Harapannya untuk kamu pembangunan di Gari lebih banyak dari yang biasa. Pembangunan fisik yang paling perlu itu pembangunan mental sebenarnya. Kalau mental lah terbangun dengan maksimal, rasanya pembangunan fisik itu bisa Bisa bakok berito nah. yang Iya bisa mirian nah. Ketika mental tabue relasinya lah terjalin, kita bisa cari uh, istilahnya itu dana istilahnya keluar. Tidak terfokus di dana negari saja. Kalau kita terfokus di dana nagari atau dana desa istilahnya kini 1M istilahnya udah dipotong-potong sebagai itu untuk biaya operasional nagari dan sebagainya itu tidak maksimal untuk pembangunan. Mulai kita di Simarso kita tahun kini alun ada anggota dewan yang bisa mengakomodir pembangunan-pembangunan yang ada di negeri Simarso. Berbicara tentang donasi tadi ya bang ya. Ya. Ada juga isu-isu bang, bahwasanya kabas masuk ke korupsi atau makan peti donasi lah bang. Itu cek lah ya bang. Ada juga isu tentang kabas masuk ke baa keciknya sih gitu. Baa pendapat abang tentang isu itu bang? Kalau isu-isu tuh kita kan yang namanya kita merasa kita yang berbuat pasti banyak yang akan mengkritik lah istilahnya lah. Ketika kita berbuat nggak ada orang kritik tuh nggak wajar saja rasanya. Nah kita terima saja kritikan dari masyarakat. Mungkin masyarakat yang kritik itu nggak tahu. Nah karena orang tuh nggak pernah masuk ke dalam, nggak pernah bertanya dan nggak pernah berkomunikasi dengan Kabas Marso. Mungkin hanya sekedar otot lapor istilahnya lah. Salah paham. Ya salah paham dan sebagainya. Nah untuk donasi itu seorang Farid. Nah kita kan biar donasi misalkan untuk si A sakit, kita kumpulan donasi, kita list misalkan hamba Allah A nyumbang 100.000, hamba Allah 50.000, kita rekap. Adapun rekapan tuh because kita sinkron melihat sama mutasi rekening kan itu masuk ke rekening bendara itu. Rekening bendara because kita cek mutasinya kan bisa tuh seminggu sebulan yang lewat kita cek balik sesuai enggak sama yang lah kita rekap. Nah ketika lah sesuai terkadang ada pula donasi ko yang kita rekap cuman 3.500.000, rupanya yang di dalam rekening bendahara tuh 4.500.000. Mungkin ada mbak Allah yang tidak setor sama kita bukti transferan. Nah jadi tetap karena kita penggalangan dana untuk si A tadi saldonya kita serahkan. Kadang berarti totalnya pek kita belian. Kadang yo ketika tim ada bergerak dan kota yang ada pelan kita ambil 50 sampai 100.000. Nah itu yang kita ambil dari donasi itu. Kita nak mau ambil donasi karena itu tidak hak kita. Nggak bisa untuk mengambil itu bang ya. Kalau ambil itu bisa sih sebenarnya tapi enggak itu loh. Kalau aturannya masih bisa sampai 10% tuh untuk pengumpul tuh masih bisa, tapi kita enggak nio sampai situ, biar kita cari jalannya lain untuk tim Kabas Marso. Untuk kepengurusan
urusan kabas masuk kok bang, kan banyak juga masyarakat itu yang minta bantuan mode pengurusan surat tanah, mode pindah kakak gitu loh. Ya. Apakah itu lo kabas masuk ke pengganti kantor jorong atau baa gitu bang? Nah itu loh Farid. Jadi masyarakat tuh kan mungkin kita ada relasi, ada kerjasama atau istilahnya kita dapat informasi banyak lah dari masyarakat gitu. Nah ketika orang tuh minta B sore, kita yang membeda tapi kita mengarahkan jalannya kama habis ko mangan ta. Kita kasih nomornya habis ko ibu mereka, habis ko pak mereka hubungi ta. Nah itu yang masyarakat kunjungi kemari. Jadi tidak kita yang mencetak tuh. Sebenarnya kan kita tidak punya legalitas untuk itu sebenarnya. Kecuali untuk pembuatan NIB Patang kita punya legalitas, kita punya surat tugas flow lah istilahnya. Kan untuk pembuatan NIB itu butuh mode Beko, kalau lah selesai itu butuh kertas untuk Ya. ngambilin tinta gitu. Ya. Kalau untuk dana alat-alat tuh kabar tuh dapat dari mana dana tuh itu? Itu kita kalau kegiatan tuh dana itu ada saja tuh berita, ada saja mau Allah yang nyumbang. Nah kita kan komunikasi tetap lancar baik dengan pemerintah daerah, pemerintah nagari, dengan anggota dewan sama Mbak Allah. Itu kita buat kegiatan kok, kita butuhnya karate, butuhnya map untuk pembuatan NIB. Jadi orang tuh yang nyumbang aja. Jadi selama itu kita ucapkan terima kasih beli untuk di sana sama baik yang di rantau maupun yang di rumah yang ala apa namanya mempercayai istilahnya dari 2016 kini lah 2023 sekitar 6-7 tahun kabar kuado masyarakat itu support tadi. Nah jadi yang kita bangun di Kabako kepercayaan Pri. Ya kalau kepercayaan kau lah hilang jangan harap Kabako bisa gedang. Jadi Bang Hendra, apakah ada keluh kesahnya dari Bang Hendra sendiri selama dalam perjalanan ke Basimarasuk kok? Kalau keluh kesah mungkin ada ya pada namanya Idi Iya. boleh kegiatan sosial modikul pasti banyak keluh kesah tapi kan acara awak main antisipasi saja nih. Dulu pas awal kabar semasa hadir kita berkecimpung di nagari lah istilahnya. Jadi setidaknya kegiatan-kegiatan di nagari itu keluarga tuh enggak ada yang dukung sebenarnya. Mama apa semua anti dan yang lain tuh mama itu enggak dukung kita tuh berkecimpung di nagari. Jadi pengennya tuh kita merantau pokoknya enggak di nagari dah. Bom-bom mua. Ayo bawa mau sama baby sepatu, sama baby Sarawak si orang teh. Nah jadi karena nggak kita nagas sebenarnya itu. Nah jadi tetap kita laksanakan. Hasilnya kini kita rasakan. Nah kita nampak hasilnya kini rupanya Kabako dengan rekan-rekan yang lain tuh bisa membantu masyarakat, kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat dan kita pun dapat feedback enggak dari orang yang kita bantu dari yang lain yang kita dapat bantuan pada kayak kita karajo dimudahkan, kita dapat bantuan dimudahkan, kini dimudahkan nilai. Dulu kita masih dulu saja rasa yang petang tuh kita ibaratnya itu masih bania, masih menanam. Kalau kini lah alhamdulillah 2 tahun terakhir kok kita lah panen gitu ya. Mungkin itulah keluh kesah dari Ketua Kabas Marasuk tentang perjalanan Kabas Marasuk sudah 7 atau 8 tahun berjalan. Baiklah, mungkin itu cerita singkat pada Kiniko. Saya Muhammad Farid Setiadi. Jika ada salah dan khilaf, mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.